Hei, admin W di sini. Langsung saja kita ke cerita yang pertama. Terlihat ada seorang pemuda sedang menggali tanah. Pemuda ini bernama Oshikari. Ternyata yang digali itu adalah seorang pemuda lain yang mirip dirinya. Sungguh mencengangkan, bukannya tidur di rumah, pemuda ini malah tidur di dalam tanah. Lalu adegan berpindah ke perpustakaan. Nampaknya Oshikiri dikenal sebagai pria yang penyendiri. Sungguh kasihan ya, sudah tidur di dalam tanah, di sekolah pun dianggap sebagai pria yang aneh. Lalu terlihat ada sekelompok siswa yang sedang membicarakan hal-hal mistis, seperti kisah-kisah misterius yang sulit dijelaskan. Mereka adalah Kamiyama, Koizumi, dan Watanabe. Karena sepertinya memiliki hobi yang sama, Oshikiri ikut terseret ke dalam obrolan mereka. Jadilah berkumpul orang-orang aneh dengan hobi yang aneh pula. Akhirnya mereka pun janjian berkumpul di warung kopi sepulang sekolah. Oshikiri mulai menceritakan tentang suara langkah kaki yang sering terdengar di rumahnya. Padahal dia tinggal sendiri dan tak pernah menemukan apapun yang janggal. Sontak mereka pun berencana ke rumah Oshikiri. Ternyata rumah Oshikiri dikelilingi hutan yang angker. Suasana seperti inilah yang mereka cari, dan akhirnya semua masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba Kamiyama merasakan aura seram yang begitu kuat, seperti ada kehidupan dari dimensi lain. Oshikiri juga menjelaskan bahwa suara langkah kaki yang sering dia dengar terjadi di siang dan malam hari. Lalu tiba-tiba lonceng jam berbunyi. Lalu tiba-tiba lagi suara langkah kaki pun terdengar. Oshikiri dan yang lain langsung mencari sumber suara tersebut. Lalu tiba-tiba lagi mereka melihat Oshikiri dari dimensi lain sedang mengubur mayat seseorang. Oshikiri yang asli pun panik dan langsung berteriak kepada Oshikiri yang lain tersebut. Namun yang ada hal aneh pun terjadi lagi. Oshikiri palsu tersebut menghilang seketika dari pandangan mereka. Kamiyama dan yang lain lalu memeriksa mayat tersebut. Ternyata itu adalah mayat Kamiyama sendiri. Semua orang menjadi takut. Mereka beranggapan bahwa itu adalah mayat Kamiyama dari dimensi lain. Namun tanpa disangka, mereka menemukan mayat yang lain. Tak lain dan tak bukan, itu adalah mayat Koizumi dan Watanabe yang sudah membusuk. Mereka pun semakin takut, lalu memutuskan untuk mengubur kembali mayat-mayat mereka di tempat yang lebih baik. Lalu kemudian terlihat Oshikiri, entah yang asli atau yang palsu, sedang duduk membatu dengan mata yang putih. Cerita pun berakhir. Hal yang bisa dipetik adalah jangan suka tinggal sendirian di dalam rumah, karena bisa jadi ada seseorang yang sedang mengintai Anda. Lanjut ke cerita yang kedua. Masa muda. Terlihat ada sepasang kekasih sedang berduaan di dalam mobil. Mereka adalah Chiemi dan Hiratsuda. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi, sepertinya terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Entah karena sudah bosan atau bagaimana, Hiratsuda memutuskan Chiemi secara sepihak. Memang laki-laki kurang ajar, Chiemi pun ditinggal sendirian. Sesampainya di rumah, Chiemi disambut oleh adiknya
yang bernama Eri. Tak hanya itu, tikus-tikus pun menyambut kedatangan Jamie dari loteng kamarnya. Alhasil membuat Jamie semakin menggalau. Lalu adegan pun berpindah ke masa lalu yang ternyata rambut panjang Jamie merupakan keinginan dari sang pacar. Maksud saya sang mantan. Di esok paginya ketika Jamie bangun, tiba-tiba seekor tikus telah terjerat oleh rambut panjang Jamie. Alhasil Jamie pun takut dan memutuskan untuk memotong rambutnya. Di saat Eri sedang mencari gunting, tiba-tiba terdengar teriakan Jamie yang begitu keras. Lalu tiba-tiba Jamie sudah terkapar dengan lumuran darah. Naasnya lagi, kepalanya juga hilang entah kemana. Lalu berpindah ke apartemen Hiratsuda, mantannya Jamie, nampak dia sedang ditakut-takuti oleh hantunya Jamie melalui telepon. Makanya jangan suka memutuskan orang sembarangan, tahu diri loh. Kemudian tikus yang biasanya berkeliaran di loteng rumah Jamie mendadak sepi. Lalu sang ayah pun memeriksa loteng tersebut. Eri yang menunggu di bawah karena merasa ayahnya tak kunjung keluar, akhirnya memutuskan menyusul ke loteng. Lalu tiba-tiba sang ayah sudah terbujur kaku dengan wajah terkejut seolah telah melihat sesuatu yang menyeramkan. Eri pun bengong dan di saat dia menoleh ke samping, kepala Jamie sudah tergantung di atap loteng. Ternyata selama ini kepala Jamie berkeliaran di loteng hingga membuat sang tikus-tikus pun tak berani datang. Lalu kepala Jamie bergerak ke bawah dan pergi meninggalkan rumah. Ternyata sang mantan sudah menjadi korban kengerian dan ketragisan kepala Jamie. Tamat. Cerita pun berakhir. Hal yang bisa dipetik adalah jangan suka memutuskan wanita cantik sembarangan, apalagi yang berambut panjang. Kalau tidak, tanggung sendiri. Oke lah kalau begitu. Admin W pamit, sampai jumpa di video berikutnya.